Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anandaku soleh soleha yang siswa-siswi SDIT Santama Bandar Lampung yang Ustadz sayangi. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita hanya kepada Allah, Rabb semesta alam, Tuhan yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan kita segala nikmat yang bisa kita rasakan hingga saat ini, di mana kita saat ini masih bisa membuka kedua mata kita, bisa mendengar dengan kedua telinga kita, bisa bernapas dengan hidung kita, dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Itu semua tak luput dari nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang tak henti-hentinya Allah berikan kepada kita selaku makhluknya. Dan sholawat serta salam kepada uswatun hasanah kita, manusia yang paling mulia, manusia terbaik. Beliau adalah penghulu para nabi, ya, penutup para nabi. Dialah kekasih Allah, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita umat manusia dari zaman kebodohan, zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Baik, soleh-soleha, hari ini Ustadz akan menyampaikan sebuah BSI, ya, yang bertema tidak boleh berbuat zolim kepada sesama makhluk. Dalam hal ini Ustadz akan membawakan kisah seorang wanita yang mengurung kucing sampai mati. Ya, oke. Kita sebagai makhluk hidup, ya, yang Allah ciptakan, kita harus berbuat baik, ya, sesama makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Di sesama makhluk hidup kita harus berbuat baik, tidak boleh berbuat zolim, tidak boleh saling menyakiti, walaupun itu kepada tumbuhan ataupun kepada hewan, ya, karena setiap perbuatan kita akan Allah mintai pertanggungjawaban. Jika kita melakukan kesalahan atau berbuat dosa kepada Allah, kita bisa langsung memohon ampun kepada Allah dengan cara bertobat, memohon ampun kepada Allah. Insya Allah akan mengampuni, ya, pasti Allah akan mengampuni karena Allah Maha Pengampun. Tapi ketika kita berbuat zolim kepada makhluk, ya, ketika antum menyakiti hewan atau merusak tumbuhan atau menyakiti sesama manusia, itu semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak. Ketika kita tidak segera meminta maaf atau memperbaiki kesalahan kita, maka itu akan di hadapan Allah akan diadili. Ketika kita telah memukul, misalnya menzolimi saudara kita, dan kita tidak segera meminta maaf, maka orang tersebut akan menuntut di hadapan Allah karena kita telah menzoliminya. Baik, untuk kisah wanita yang mengurung kucing sampai mati, mari kita saksikan kisah berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Solih-solihah, mari kita simak kisah tentang wanita yang masuk neraka memelihara kucing. Dimana yang kita tahu bahwa kucing adalah hewan yang
lucu ya. Banyak di antara kita yang menyukai kucing. Kenapa? Karena kucing memiliki wajah yang lucu, bentuk badan yang lucu. Bulunya juga dari segi warna juga lucu. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar, termasuk dalam memelihara kucing. Islam sudah mengaturnya. Rasulullah SAW bersabda bahwa ada seorang wanita masuk neraka gara-gara seekor kucing. Rasulullah memerintahkan kita agar menyayangi kucing. Kenapa? Karena kucing adalah hewan yang suci, baik air liur atau bulunya. Tetapi kucing haram untuk dimakan. Dikisahkan dari sahabat Ibnu Sa'labah, beliau berkata, Rasulullah SAW melarang memakan hewan yang memiliki taring, karena kucing adalah hewan yang memiliki taring. Dalam kisah seorang sahabat yang bernama Abdurrahman, beliau menjadikan seekor kucing untuk dijadikan saat mengembala kambing, dimana saat beliau mengembala kambing, kucing tersebut diletakkan di atas pohon ya. Lalu ketika beliau mengembala kambing, kucing tersebut diambilnya. Sampai-sampai orang mengetahui hal tersebut, sampai-sampai Abdurrahman dijuluki sebagai Abu Hurairah atau bapak kucing. Kucing merupakan hewan yang lucu dan mengemaskan ya. Kita diperbolehkan untuk memeliharanya, namun kita harus memperhatikan tata cara dalam merawat hewan peliharaan, karena Rasulullah mengancam bagi siapa saja yang kucing. Seperti diriwayatkan Imam Bukhari dari Ibnu Umar, Nabi Muhammad SAW bersabda, ada seorang perempuan yang masuk ke dalam neraka karena perkara seekor kucing. Kucing itu dia ikat sampai mati. Dia tidak memberinya makan, tidak pula membiarkannya lepas sehingga bisa cari makan sendiri, sekalipun serangga-serangga di tanah. Bagaimana Nabi Muhammad SAW mengetahui nasib perempuan ini? Ialah ketika beliau melakukan sholat khusyuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian penglihatan kepada beliau tentang surga dan neraka. Sahih Imam Bukhari meriwayatkan dari Asma binti Abu Bakar, Nabi Muhammad SAW suatu kali bersabda, neraka mendekat kepadaku sampai aku berkata, wahai Tuhan, apa aku akan bersama mereka? Tiba-tiba muncul seorang perempuan dicakar oleh seekor kucing. Aku bertanya, ada apa dengan perempuan ini? Mereka para malaikat menjawab, perempuan itu mengucing atau membiarkannya makan. Oke, solihah, boleh saja menjadikan kucing sebagai hewan peliharaan, tapi jangan sampai kita menyiksanya atau mengurungnya sampai dia mati, tidak memberinya makan. Rasulullah SAW sendiri mengajarkan kepada kita untuk menyayangi dan merawat hewan ya. Karena Rasulullah sendiri semasa hidupnya pernah memiliki kucing, memelihara kucing yang beliau beri nama Mueza ya. Itulah tadi kisah seorang wanita yang memelihara. Oke, solihah, itulah tadi telah kita saksikan kisah seorang wanita yang dikabarkan oleh Rasulullah masuk neraka karena menzolimi seekor kucing. Karena Rasulullah memerintahkan ya untuk menyayangi hewan peliharaan termasuk kucing ya, dan kita tidak boleh menyiksa, menzolimi ya hewan peliharaan, karena Rasul sendiri semasa hidupnya pernah memelihara kucing ya, yang beliau sayangi, beliau elus ya, yang beliau beri nama Mueza namanya, kucing kesayangan Rasulullah. Oke, kesimpulannya, sebagai makhluk hidup kita harus saling menyayangi ya kepada sama makhluk hidup, baik itu hewan ataupun tumbuhan. Tidak boleh saling menyakiti atau menzolimi ya.
Baik, sekian yang bisa Ustadz sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.